selanjutnya terus yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Gulam Fathul Amri. Untuk Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, sehingga kita masih diberikan hidup yang harus selalu senantiasa kita syukuri, yang mana Allah menggariskan hidup kita itu tujuannya adalah untuk beribadah, illa liya'budun, hanya untuk beribadah menyembah kepadanya. Dan ternyata kita sebagai manusia terkadang ngantuk, maka kita diperbolehkan untuk tidur. Akhirnya kalau beraktivitas lapar, kita diperintahkan untuk mencari nafkah. Maka hakikatnya ibadah yang kita lakukan juga tidak selama kegiatan selain ibadah. Maka seorang muslim yang paham tentang kondisi ini, maka dia pun akan mengusahakan semua perbuatan selain ibadah secara khusus itu juga diniatkan untuk beribadah, sehingga kerjanya akan lillahi ta'ala, sehingga ngantuknya pun tidurnya niatnya agar bangunnya seger untuk bisa beribadah lagi, atau kerjanya juga pasti akan mencari yang halal, atau kalau akhirnya berteman, maka temannya juga teman-teman yang baik. Kalaupun akhirnya berkumpul, maka perkumpulannya perkumpulan yang baik. Inilah orang yang mengerti ilmunya, bahwasanya ibadah itu ternyata tidak cuma bermakna ritual yang kita lakukan berupa sholat, puasa, haji, umroh dan seterusnya, tapi termasuk hal-hal di luar itu yang kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bernilai ibadah. Nah, karena niatnya kepada Allah, maka ya harus diluruskan niat, kemudian harus diikhlaskan lillahi ta'ala. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membahas pertanyaan. Yang pertama, suami bilang, Ibu bisa nambah poso Selasa Rabu di bulan Rajab. Aku tukok gandum tak karung. Puasa saya mampu, namun suami ngapusi, saya cuma dibelikan 5 kilo gandum saja. Pertanyaan, suami belikan tidak sesuai janjinya, yang ingin itu apa sudah termasuk atau dibenarkan? Sudah termasuk apa nih? No, termasuk apa? Kafaroh. Lah pun di kalimat kafaroh mboten enten iki. Suami dibilang ibu bisa nambah puasa Selasa Rabu di bulan Ramadan. Aku tukokne gandum sak karung pada karung puas. Aku tukokne gandum sak karung, puasa saya mampu, namun saya cuman dibeli 5 kilo. Repot iki maksudnya. Kafaroh nopo? Mboten enten kata-kata kafaroh temen. Kafaroh niku seseorang melawan kesalahan terus ingin ditebus agar tidak membawa dosa di akhirat, misal kayak bersumpah tidak ditepati ngoten niku. Niki mboten enten kata kafaroh niku. Pripun niki? Yang tekok bingung nih, sing jawab tambah bingung nih. Apa dibenarkan? Ngeten nggih. Jadi seorang laki-laki itu kalau berjanji atau mengatakan nanti tak belikan emas 2 kilo misal gitu, itu ketika dia bisanya cuma 2 gram ya bisa jadi memang yang tenet duitnya nggih namung 2 gram. Jadi bedanya laki-laki sama perempuan itu ten mriku niku. Nek perempuan niku janjine apa dieling-eling tenanan, ra entuk kelong sithik pun gitu kan. Nek muga perlu jam niku ra entuk kelong sak detik wae ra entuk. Janjine jam 5:05 lagi teko. Niku terus alhamdulillah teko utuh gitu. Kadang niku enten sing teko niku pun ngangge ambulan gitu.
Nah, maka nggih ketika jenengan kita panjenengan sedanten lah ya, sebagai seorang istri mengetahui keadaan seorang suami benar-benar nggak pelit, benar-benar nggak pelit, artinya dia benar-benar mampunya ya cuman sesuai yang dia lakukan. Jenengan harus banyak-banyak memberikan permakluman. Tapi nek misal dia pelit, misal dia duwe gandum napa sak ton, jenengan njaluk sekarung sing mungkin taruhlah 50 kilo aja nggak dikasih lah, itu pelit. Maka ya tentu itu termasuk dusta ya. Tapi kalau memang nggak punya, mampunya namung niku ya. Banyak-banyak permakluman. Apalagi tadi itu dia sudah mengusahakan mati-matian dia coroni ya. Ternyata yo masih belum sesuai dengan harapan ya. Dengan bersabar dan membantu dengan doa. Jangan sampai jangan sampai justru itu menjadi beban. Akhirnya oleh sebagian laki-laki dicandai, ya wes nek emang kudu semono iso aku semene ternyata jek kurang ya sesuk tak nyolong. Nah, itu loh. Itu yang disebut dengan istri, anak, keluarga itu fitnah. Nah, itu di situ. Jadi bukannya mendorong untuk beramal yang solih, tapi justru mendorong untuk berbuat yang jelek. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang kedua ya, mungkin nek misal mami kurang ya, berarti lagi 5 kilo ya, aja kurang semene ngoten mawon. Apakah janji pada istri termasuk suatu nadar? Nadar nggih. Nadar boten nggih. Dan apa nadar kan iki tulisannya? Apakah janji pada suatu istri termasuk nadar? Boten nggih. Nadar itu kan janji dia mau melakukan sesuatu karena mendapatkan sesuatu. Mengko nek aku misalnya lemai payu, aku bakal ngene bakal ngono, ya bisa kepada istri, bisa kepada yang lain. Artinya nggak selalu pada istri gitu loh, bisa pada yang lain. Engko nek lemai ning kampung payu, aku meh infak ning masjid Mang Yuto, itu nadarnya gitu. Dan apa sama artinya? Sama kali nopo? Kafarot sama janji. Benten no. Kafarat itu muncul karena ada orang yang mengingkari janji. Nek janji nggih satu keinginan untuk melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Benten gitu. Jadi nanti dalam bab sumpah, nadar, janji, orang yang bersumpah, berjanji, bernadar menyebut nama Allah wajib dipenuhi, dan kalau tidak dipenuhi maka wajib ditebus dengan membayar nadar, membayar kafarah. Membayar kafarah. Ngoten. Atau jenengan nek dijanjeni karo jenengan niku sebenarnya nek napa nggih umumnya niku bukan janji yang harus ditebus seperti itu. Jadi dalam Islam itu ada namanya hibah. Hibah niku satu kondisi di mana seseorang itu memberi. Tapi waktu memberi itu bisa jadi belum diberikan, lagi merencana. Nah, saya secara pribadi lebih seneng seorang suami itu masuknya kategori hibah, bukan nadar, bukan sumpah, bukan janji, tapi hibah. Mengko ngoten misal. Nek misal sertifikasi ini cair, aku tak tukokke gelang kalung misal ngoten lho. Lah, ketika seorang laki-laki ini lupa, maka hibah itu ketika ditunda atau tidak jadi, itu seorang yang mengucapkan tidak apa-apa selama belum diberikan. Berarti kan ketika sudah ngomong nih dari yang dilakoni kan dia belum memberikan, maka dia tidak apa-apa, tidak dosa. Nah, menjadi salah kalau sudah diberikan terus diminta, pun ditukokke terus dijaluk melih. Belang kalung tak tukokke ndi? Tapi iki aku butuh, tak jaluk meneh. Bahasane ngoten tidak boleh. Yang boleh tak silih, mengko nek enek rezeki tak ijoli. Nah, itu boleh. Termasuk napa niku mas kawin. Mas kawin niku hak jenengan. Ketika diminta lagi, maka tembungnya niku nyilih, bukan jaluk. Tak peke meneh, tak boleh. Karena itu tanda atau bagian dari rukun yang mana kemudian menghalalkan hubungan suami istri. Maka tidak boleh diminta kecuali dipinjam boleh. Tak silese nggo modal. Barangkali nek modalnya nganggo mas kawin itu lebih barokai. Engko nek sukses lancar tak balekne. Nah, nek mboten usah terus enek tambahane. Iki kan milihku 10 gram. Nah, engko nek sukses lancar tak balekke 15 gram. Nah, niku riba niku. Enggak boleh. Nah, kembali ke sini nggih. Maka seorang suami yang
menjanjikan atau menyampaikan akan memberikan sesuatu, nek tidak terwujud, niku nek saya lebih condong itu adalah rencana mau memberikan hibah, sehingga dia nggak perlu bayar kafarah. Kecuali dia mengatakan gini, demi Allah, aku nek lancar urusan iki, aku tak tukok iki. Nah, karena sudah menyebut nama Allah, ya mau nggak mau dia harus menyelesaikan atau menunaikan apa yang dia sudah ucapkan. Maka ada sumpah, ada nadar sama janji. Nah, nek nadar itu akan melakukan sesuatu hal kebaikan karena akan mendapatkan sesuatu. Nek sumpah itu menyatakan sesuatu biar orangnya percaya, maka dia harus menyebut nama Allah. Misal dituduh dia nggak mau ngaku, dia sebut nama Allah, demi Allah orang. Kemarin santri saya ngambil duit itu kan, saya tanyain baik-baik, dia enggak, aku nggak nyolong, tenan demi Allah. Kita saksinya genten ini, demi Allah, tenan, wah ini demi Allah yang ngarepku ya. Oh, dah boleh nono, ngono tok. Ya wes, ya sudah, kamu nggak ngaku toh, ya sudah. Ini aku ya nggak mau lagi sama kamu, tak keluarin kamu, keluar ya. Mantap. Nggih. Bimbingan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, pengajian lewat radio dan media TV. Ustaznya bilang ada 3 syarat dalam bertaubat. Kali itu jenengan pengajiannya ten radio tekok eten kula. Satu, meninggalkan kemaksiatan. 2, menyesali apa yang telah dilakukan. 3, mohon diluruskan bila saya salah nulis, tidak mengulangi lagi yang di dalamnya terdapat kafarat. Apa yang dimaksud dan arti dari kafarat? Kafarat itu tebusan oke. Kemudian yang ketiga niki buatan niki jadi meninggalkan kemaksiatan, menyesali apa yang telah dilakukan. Kemudian yang ketiga beramal sholih. Terus misal ya, Nabi kan pernah mengatakan di dalam urusan kamu dengan istrimu itu ada nilai sodako, ada pahalanya. Sahabat protes, nopo nggih gitu. Kata Nabi, bukankah kalau kamu mendatangi yang haram kamu dapat dosa? Maka begitulah kalau kamu mendatangi yang halal. Nah, berarti orang yang tukang mendem, kudune dia tidak pernah lagi menyentuh minuman haram. Dia minumnya sejak tobat itu hanya yang halal. Yo mas, ciu gratis moh. Saiki ombenanku mung banyu putih, kopi, teh karo susu. Kalau lagi panas aku pengen es degan. Ngoten. Jadi jangan kemudian oh yo, di panas-panas ini ciu kayak es enak banget ketoknya. Nah, itu namanya tobat palsu nggih. Maka apapun yang terjadi tidak mau dia itu. Sama halnya ketika seorang pezina yang bertobat, ngapunten nggih, PSK misalnya itu. Terus ada laki-laki yang khilaf gitu, ngejak tobat, Mbak, nggo tobat, kula openi jenengan, kula nikahi gitu. Maka dia punya kewajiban untuk namanya ibro, yaitu berhenti dari pekerjaan itu sebulan, tidak melakukan aktivitas seksual untuk memastikan rahimnya kosong. Begitu sudah 1 kali suci, baru dia menikah. Nah, kok kemudian dalam proses pernikahan nih, si laki-laki ini hanya bisa ngasih nafkah misal sehari 100.000, kayak protes, mas jebule tobat kira koso ya, lah piye tobat? Lah aku ndek biyen kae zaman rong tobat sewengi iso entuk 750 iki. Iki kok sedina 100 wae kadang ra genep gitu. Wis ngene wae Mas. Aku yo cek tetep bojomu, ning ku mulih yo ning omahmu, ning angger jam 12 terno aku meneh ning RRI. Oh yo wis ngono ya ora apa-apa. Niku enten Bu Kyai ngoten niku. Dadi wong wedok-wedok ra genah diterke karo bojo-bojo ra genah ngono. Makanya itu dua-duanya ini salah kaprah kabeh. Artinya ya kalau mengajak orang bertobat ya perjuangkan dengan semaksimal mungkin. Begitu pula yang tobat, namanya tobat itu mesti dicoba, mesti nih. Saya pun niteni banyak kali itu, mesti orang itu tobat dari riba itu mesti dicoba, ekonominya susah. Enten sing tobat dari judi, mungkin nggih, boleh gawean ya macam-macam. Nah, maka harusnya bersabar dulu di awal waktu, nanti endingnya atau akhirnya biasanya Allah berikan kemudahan. Tapi ya tadi itu loh, setelah proses pertobatan
setelah proses menjalani percobaan dengan penuh kesabaran. Orang dari non muslim masuk Islam itu cobaannya ngeri, kadang gancem dibunuh, diusir, ratu apa-apa, terus gembel, patah nih cerita ngoten niku. Jadi semua akses kepada kenyamanan hidup yang selama ini didapat hilang semua. Tapi nggih, namanya orang hijrah ya harus berusaha menerima keadaan itu semua, bukan malah karu-karuan. Ibu dan rahmatullah Allah. Kemudian yang ketiga, Ustaz juga bilang Islam pecah terdiri dari 73 golongan. Ini hadis ya. Kemudian 72 masuk surga, satu yang masuk 72 masuk neraka, satu masuk surga. Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Apa arti dan maksudnya? Maksudnya satu golongan yang masuk surga ketika Islam itu berpecah dari 73 itu adalah orang yang ma'ana, di sini ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana wa ashabi, yaitu kelompok di mana aku dan sahabatku bersama dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Niki nek sering kula contohnya ngeten. Umpami nggih, nanti pes niki. Niku adane jam 12 tet nang dhuwur, ana asar jam 3 tet nang. Nah, terus garwan jenengan jam 12 kirang gangsal. Ingat-inguk, apa to Pak anu? Enteni adan. Nek adan aku mangkat, nek adan aku ora mangkat. Nah, jenengan sebagai garwa harusnya sanjang ini lho Pak. Nek mbok enteni adan terus nek adan sampean gak mangkat. Mending ini wae, kita ganti. Mangkat. Mengke nek dugi mriko pas jame adan. Entuk saya kenal alarm ini kok muni titit ngoten niku. Nah, engko nek pas jame adan kok ora enek sing adan, mang adani. Lah engko nek anu ora enek sing teko, lah mang imami. Lah aku imam dhewean yo jenengan sisan dadi makmumi. Nah, umpamane niku kedadosan, artinya ada seorang yang beribadah sendirian tepat waktu, sekampungnya gak ada yang nongol, maka hakikatnya itulah yang disebut dengan orang yang berjamaah dengan Nabi dan para sahabat. Jadi berkebenaran, berdiri di atas kebenaran walaupun sendirian, itu jamaah yang benar. Tapi nek wong LDI, itu berbaiat karo imamnya gede, engko terus guru karo imam kelompok kali imam kampung, mungkin imam kampung kali imam nopo melih, nah sampai imam sing gede. Mungkin alasane ten akhirat mengke ketika bab nopo, bab persaksian, bab syafaat. Nah, nanti Nabi itu katanya ada kata dia nih yo ngapusi mesti. Niku enggak jelas dalile. Niku hanya akan bertanya, sapa saksimu ning donya nek kowe wis beramal saleh? Oh, imam kelompok. Imam kelompok sapa saksimu? Sak kelompokmu kuwi nek wis beramal saleh, imam kampung. Imam kampung sapa saksimu nek kowe wis imam kecamatan, imam kabupaten, sampai engko imam sing gedene niku, imame sing ten Kediri niku namine sinten nggih, Sultanun Auliya napa sinten niku. Niku nek delok bentuke ra patut dadi imam salat kuwi ra patut. Tapi omongane wah ra karo-karuan. Kula ningali apa niku rekamane. Niku sampai ngomong orang bukan LDI itu kafir nggih, Pak Imam. Ora mung kafir, kae iki malah kok nek zaman kula cilik niku wong-wong ra cetha, telek mbedret ngoten bahasane. Wis ra genah kok. Makanya nggih, Bapak rahmatullah Allah. Nek enten ten mriki imam kampunge kula tak weruh wong paling ya wacanane Quran ya ora cetha. Artinya mereka itu hanya beragama berdasarkan doktrin-doktrin kejahilan yang itu mirip kayak gaya-gaya ahli kitab orang Yahudi dan Nasrani. Bukan berdasarkan ilmu yang benar, tapi berdasarkan doktrin-doktrin kejahilan yang ujung-ujungnya ini mungkin materi, duit, kedudukan gitu kan. Makanya niku nek nganti duwe kesempatan duwe senjata itu genah bisa memberontak ini. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, gimana tentang kiamat ya? Kiamat pasti terjadi, enggak dulu. Gimana apanya nggih? Gimana tentang kiamat ya? Gimana pasti terjadi. Kemudian yang keempat, ngoten nggih, terus jenengan pami nggih sekampung ra enek sing kudungan jenengan kudungan piyambak. Nah, niku jenengan
sesuai dengan jamaah Nabi. Kalau dek wau ningali internet itu enten cuplikan, saya tidak tahu nopo niku film nopo saya tidak tahu. Terus cuplikan ngeten, sekampung niku jane Islam, ning pada tidak sholat dan sudah lama tidak sholat, pada tidak sholat dan sudah lama tidak sholat. Enten masjid pun suwe banget ora adzan. Satu ketika ada pendatang baru, entah pindah entah nopo ini. Nah tiba-tiba adzan. Niku wong kampungnya do medal nang omah. Terus ngomong ini, sapa kok adzan ini? Kurang gawean ini. Sapa? Nah ngoten niku lho. Nah itu yang sendiri itu di masjid itu, seorang suami sama istri ini. Itu yang sesuai dengan jamaah Nabi. Lah sekampung, nah itulah orang-orang yang keliru. Nggih. Katanya Al-Mahdi keluar. Oh nggih, nek jenengan di Solo, nggih, jenengan datang ke Masjid At-Taubah hari Selasa pada Maghrib. Nah, di situ kita membicarakan tentang Al-Mahdi, Isa Al-Masih dan seterusnya. Lebih lengkap ngoten nggih. Kalau katanya keluar ya bukan katanya, memang ada hadisnya. Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, Ustaz bilang Allah berfirman, lakukanlah sesukamu karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosamu. Aduh, si ayat apa nih? Apa yang dimaksud dengan lakukannya sesukamu? Saya tidak tahu ya yang dimaksud ini apa ya. Maksudnya yang dengan maksud ini apa saya tidak tahu. Ada sebuah hadis tentang para mujahidin perang Badar yang memang mereka diampuni dosa mereka yang lalu dan yang akan datang. Nah, apa yang jenengan rungokke niku maksudnya niku napa pripun lah kula mboten mudeng. Kemudian yang kedua dalam firman tersebut, jika saya pribadi ketika melakukan kesalahan atau dosa kecil diharuskan bersegera bersifat. Ini ayat itu mama ada ya, saya nggak hafal ya, mama ada. Itu maknanya bukan kepada kita ya, kepada yang lain. Mungkin orang-orang tertentu kayak mujahidin Badar tadi. Kemudian yang kelima, keponakan 23 tahun, pekerja perusahaan Islam. Sejak lulus SMA bercita-cita sebelum nikah ingin umroh. Kemudian calon suami, oh berarti perempuan, dari lembaga agama tertentu, agama Islam maksudnya, tapi bisa Muhammadiyah atau MTA atau Salafi. Terus Allah Maha Segalanya, kedua cita-citanya diridhoi Allah. Pertanyaan, ta'aruf berjalan 2 bulan, ijab kabul tinggal beberapa hari. Terus calon suami bilang sebaiknya umroh setelah nikah bersama saya. Yang demikian apa diperbolehkan? Ya malah bagus. Orang perempuan itu nggih, kalau tidak punya mahram, bukan muhrim ya, mahram. Nek muhrim ini orang berihram. Orang perempuan itu kalau tidak punya mahram, maka kewajiban umrohnya itu tidak ada. Karena kepergian kita ke tanah yang jauh di sana wajib ada mahram. Mahram itu bisa suami, bisa anak laki-laki, bisa adik laki-laki, kakak laki-laki. Sehingga niki suami yang baik. Nah mulai ngeten bahasane. Engko ta'aruf 2 bulan terus bariku calonnya bilang, "Engko umrohe karo aku tak bayari lah." Ngoten to. Niku langkung sae. Lah niki laki-laki sae ndak ditekok. Apa diperbolehkan ya malah bagus. Nah cuman nanti nek belione ini pas berjanji pengen umroh sebelum nikah ndak nganggo sumpah, wah kuwi ya berarti harus nebus sumpahnya. Ning ngeten iki jane ora perlu bersumpah ya. Nadar niku kadang itu menunjukkan orangnya itu pelit gitu. Ndak sumpah barang. Jadi ya rencana mawon, insyaallah lah wonten mawon. Mungkin nek saged sakderenge nikah kula umroh. Kok akhirnya umrohnya bar nikah ndak ada masalah. Tapi nek demi Allah saya bernadar. Mengko bar ta'aruf aku meh umroh. Lah nek niku berarti nek dhek umrohnya bar nikah ya harus menebus kafarohnya. Ngoten ya. Kemudian bukankah seorang istri harus taat pada suami? Ya harus. Jadi si calonnya tidak boleh berangkat dulu. Si perempuan ini harus bersama dengan suaminya. Kemudian suaminya bayari. Ibu rahmatullah Allah, kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin jilid yang kelima. Nek yen kula jilidnya di 5. Kita maju ke yang paling depan, yaitu hadis nomor yen tentang haramnya ghibah.
Terus karena ini kitab syarah, jadi sebelum membahas hadisnya ada materi tausiahnya. Dituliskan di sini, bahasanya para ulama telah sepakat bahasanya ghibah itu adalah perbuatan yang diharamkan bagi setiap muslim, haram. Jadi ini bukan perkara yang samar, ini haram. Hal ini dengan tegas disebutkan di dalam Al-Quran, Sunnah yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang yaghtab, menghibah. Jadi benar-benar larangannya itu bukan samar apa istilahnya, ngomongin apa diterjemahin apa, nyata-nyata bahasanya jangan menghibah. Nah, kemudian di sini Allah menyebutkan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kamu ini senang memakan daging saudaranya yang telah mati? Ari basa Jawane nek enek wong mati kok kowe gelem makan bangkene kan gitu. Fakari tumuhu, tentu kamu itu merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, ibu-ibu dirahmati Allah, pada ayat di atas Allah melarang ghibah. Dan ghibah adalah membicarakan saudara kita berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukai. Jadi halnya itu benar, tapi dia nggak seneng nek diomongke. Misal kula lemu, jenengan ngomongke kula soal lemune kula. Nah, kula ndak seneng, nah itu ghibah. Padahal nyata kula lemu. Ya nek nu sesuk tak bahasane ora lemu masih kayak uru niku malah ngapusi gitu. Nah, datang gimana asal. Kalau yang kita tuturkan ini tidak sesuai dengan kenyataan, berarti kita telah berbohong dan mengada-ada. Larangan Al-Quran dalam masalah ini sangat keras dan tegas, yaitu dengan menggunakan ungkapan yang sangat dibenci orang dan menjijikkan, yaitu makan daging sesama manusia yang telah mati, walaupun dia orang kafir ataupun musuh besar, apalagi saudara seagama kita yang seharusnya semakin tidak disukai dan semakin menjijikkan memakan dagingnya. Lebih-lebih daging tersebut daging mayat. Jangan-jangan kok mayat, misal ayam tiren kita tidak mau kok. Daging binatang yang halal dimakan saja akan berubah menjadi sesuatu yang jijik setelah ia menjadi bangkai. Maka hal ini tidak diinginkan oleh fitrah dan tidak dapat diterima oleh jiwa yang sehat. Maka dengan ini terungkap pula keindahan sastra ayat sehubungan dengan pengharaman ghibah setelah melarang perbuatan tersebut dengan tegas. Di antara kandungan ayat ini adalah satu, yang dimaksud dengan ghibah adalah menyebutkan aib seseorang tanpa sepengetahuan orangnya. Jadi kalau membicarakan tentang yang nyata saja tidak boleh, apalagi yang nyata ini isinya aib gitu. Misal ya, ada orang yang pernah tobat dari suatu maksiat gitu. Terus dia memotivasi jenengan gitu, yang sabar gitu kan. Saya dulu ya pernah ngalami kayak gitu-gitu loh. Kowe biar tahu kaya ngono kuwi to. Nah, itu terus malah ditoknya tangan budi-budi, nah itu tidak boleh. Maka orang seperti itu ya diumpamakan seperti makan mayat, sebab ia tidak bisa membela dirinya sendiri. Mayat juga tidak menyadari jika dagingnya dimakan, sebagaimana orang hidup yang tidak mengetahui kunjungan seseorang terhadap dirinya. Jadi kenapa kok diibaratkan kayak makan mayat? Karena si yang kita bicarakan itu tidak bisa nanggepi. Orangnya nggak ngerti, tapi paling bahasanya di tempat lain dikemah-kemah nanti lembut gitu kan. Nah, dia nggak bisa membela dirinya sendiri. Oh, kira bener atau mungkin ojo ngomong kayak aku, karena itu mesti di belakangnya. Nanti terbukti ketika wongnya teko. Nah, kita coba wongnya teko. Nah, itu sudah ghibah. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa qiyas aula atau mengkiaskan sesuatu dengan alasan yang lebih utama merupakan hujah dalil dalam pengambilan hukum syariat. Dengan demikian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakaritumuhu", maka tentulah kamu merasa jijik padanya, mengandung dua pengertian, yaitu satu, kamu benci memakan bangkai, maka dari itu bencilah melawan ghibah. Jadi ketika Allah menyebutkan itu memakan bangkai itu menjijikkan, kalau kamu itu jijik, ya harusnya kamu itu juga jijik dengan ghibah kan gitu. Kemudian yang kedua, kamu benci apabila orang lain menggunjing, oleh karena itu bencilah menggibahi orang lain. Nah, karena ini sesuatu yang menjijikkan,
dan kita juga nggak mau digosipkan, maka jangan menggosipkan orang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana seorang hanya dibenarkan menyebutkan sifat-sifat baik orang yang sudah meninggal dunia, maka ia pun dituntut untuk tidak berbicara tentang saudaranya selain menyebutkan sifat-sifat baik dan terpuji yang ada padanya. Jadi kalau mau menjelaskan itu menjelaskan sisi kebaikannya, bukan tentang aibnya, tentang fisiknya, atau tentang hal-hal yang nanti akan menciderai penilaian orang. Nah, tapi dia pernah berbuat jelek ketika dia sudah mati, maka Nabi mengingatkan terkait dengan hal itu. Nabi SAW bersabda, la tasubul amwat fa innahum qad afdu ila ma qaddamu. Jangan kamu caci maki orang mati, karena orang mati itu dia sudah atau sedang nemoni ganjaran dari apa yang dia perbuat, yang diawali dengan fitnah kubur. Nanti ada orang yang malas cebok di kuburan disiksa karena itu. Termasuk ada orang yang suka ghibah, ya nanti di kuburan disiksa karena itu. Makanya bimbing rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kemudian menilai orang lain itu pintar tapi menilai diri sendiri itu luput. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ayat ini menjelaskan bahwa berkata tentang sesuatu yang tidak diketahui, apalagi berupa dugaan yang tidak lain bersumber dari khayalan belaka, melupakan perbuatan yang dilarang. Sesungguhnya seorang hamba akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya, baik dari sisi pendengaran, penglihatan ataupun hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang terucap melainkan di sisi orang yang mengucapkan itu ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Nah, ini yang kita kadang nyebutnya raqib atid. Maka Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Ta'ala mengabarkan bahwa tidak ada satu kata pun yang diucapkan oleh manusia melainkan ada malaikat yang mengawasinya, nyatet. Dengan ngomong nopo dicatat, ngrasani sinten dicatat gitu. Maka malaikat itu akan mencatat, tidak ada satu kata ataupun satu gerakan pun yang luput darinya. Sebagaimana Allah juga berfirman pada Quran surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12, wa inna alaikum lahafidun, dan sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat yang mengawasi kelakuan kamu, kiraman katibin, yang mulia mereka di sisi Allah, dan katibin yang mencatat amal-amalmu, ya'lamu nama taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka di antara kandungan ayat ini adalah satu, dalam konteks lahiriah, ayat ini menjelaskan bahwa malaikat mencatat semua perkataan. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang bahwa perkataan tidak memiliki konsekuensi pahala ataupun hukuman. Jadi omongan apapun itu akan memiliki konsekuensi. Termasuk ada Gus yang ngomong nek ngucapke selamat Natal gak ngaruh karo imanku, itu kletu nggih. Itu punya konsekuensi. Ketika Allah tidak senang ada ucapan Allah itu punya anak, maka orang yang mengucapkan selamat Natal ya tetap akan mendapatkan teguran nanti, entah di dunia ataupun di akhirat. Nah, di akhirat ya berarti sifatnya sudah adab, bahaya gitu. Kemudian yang kedua, apabila seorang telah mengetahui hal itu, maka dia wajib mempertimbangkan setiap perkataannya sebelum berbicara. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qauli wal amal. Tak durunge ngucap kali berbuat niku harusnya orang itu punya ilmu. Makanya pentingnya belajar itu agar kemudian ketika ngomong niku mboten sembarangan. Karena nanti ada orang yang ngomong, dia merasa kalimatnya itu biasa, enggak ada hal yang berat. Tapi ternyata itu membuat dia kecemplung neraka yang sangat dalam. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang tidak punya ilmu akan berbicara sembarangan dan dia bisa tidak selamat dan terjerumus ke neraka karenanya, sebab keselamatan adalah suatu keuntungan yang tidak ada bandingnya. Maka orang yang luput dalam berbicara kemudian rugi adalah itu sebuah kesalahan yang harusnya jangan sampai kita mengalami hal itu. Maka ketahuilah bahwa seorang yang telah dibebani oleh hukum syariat seharusnya dapat menjaga lisannya untuk tidak mudah berbicara tanpa ilmu, maka wajib berbicara untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Apabila menurut pertimbangannya kemaslahatan hanya antara diam dan berbicara itu sama, maka menurut as-sunnah ia lebih baik bersikap diam.
Jadi kalau kemudian misal ya jenengan khawatir aku nek ngomong kok tak kleru marai fitnah, wis tak menengahi. Nah, ketika itu pilihannya maka itu masih lebih baik. Sebab pembicaraan yang statusnya mubah boleh terkadang bisa membawa kepada perbuatan haram dan terkadang makruh. Hal ini banyak sekali terjadi, sedangkan keselamatan adalah suatu keberuntungan yang tiada taranya. Jadi kadang kita ngomong diskusi sederhana, obrolan sederhana, kadang itu awalnya ngomong ke sawah, terus ngomong ke sing duwe sawah, terus bar niku ngomong ke rumah tanggane, itu sing duwe sawah ngene. Awalnya ngomong ke majelis taklim, begitu nyebut nama seseorang, wah ini wong ngene wong ngono, sudah kemana-mana gitu. Maka perlu hati-hati. Nah, nek jenengan termasuk yang tidak bisa berhati-hati, mesti anggar ngomong ke opo terus tekan ngendi gitu kan. Nah, maka lebih baik banyak diam. Dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, ulama-ulama soleh terdahulu berbeda pendapat tentang sikap yang lebih utama terhadap pembicaraan yang sifatnya mubah, yaitu pembicaraan yang pertimbangan antara kemaslahatan diam dan berbicara itu sama. Maka Ibnu Mudir dan ulama lainnya menyebutkan dua pendapat terkait permasalahan ini. Salah satunya adalah semua pembicaraan yang sifatnya mubah, apapun itu, tidak lepas dari unsur yang mengandung pahala atau dosa bagi yang menyampaikannya. Tidak mungkin ada pembicaraan mubah yang nihil konsekuensinya, dalam artian tidak berpotensi melahirkan pahala atau dosa bagi pelakunya. Sehingga ada ulama yang berpendapat, nek memang ada pahala ada dosa ya tetap kudu ngomong gitu kan. Tapi ada yang berpendapat, ya nek ngomong kita nggak hati-hati ya mendingan nggak usah banyak ngomong lah, diam aja ini. Yang jelas pertimbangan menggerakkan lidah untuk berbicara atau diam tidak akan sama dan tidak mungkin seimbang. Entah berbicara lebih utama ataukah sebaliknya, sebab lidah tidak seperti anggota tubuh lainnya. Di pagi hari semua anggota tubuh mengingkari lidah seraya berkata, bertakwalah kepada Allah, nasib kita tergantung kepadamu wahai lidah. Kalau engkau lurus maka kami pun lurus, kalau engkau bengkok maka kami pun bengkok. Maka kebanyakan yang akan menjerumuskan manusia ke neraka adalah lidah mereka. Ini kan hadis ini. Kemudian setiap yang diucapkan lidah boleh jadi merupakan sesuatu yang diridhoi Allah dan Rasulnya, atau bahkan sebaliknya dimurkai Allah dan Rasulnya. Jika yang diucapkan itu hal yang diridhoi Allah, maka tuntutan untuk berbicara lebih dominan. Artinya kalau ngomong ke Al-Quran, Sunnah, hadis, diskusi tentang bagaimana masjidnya biar maju, bagaimana kemudian biar wanita-wanita muslimah itu bisa berkarya, berdaya, nah itu baik, silakan. Namun jika tidak demikian, artinya cuma omong kosong, cuma ngerasani wong, maka tuntutan untuk diam lebih dominan. Nah, berbeda dengan anggota tubuh lainnya, seorang dibenarkan untuk mengambil manfaat dari gerakan anggota tubuh untuk hal-hal yang mubah. Misal ya, badminton itu mubah. Nah, jangan pengen mengambil manfaat dengan badminton misalnya dengan sehat atau seneng gitu kan, tak apa-apa. Tapi nek lidah niku jenengan harus mempertimbangkan benar-benar harus manfaat. Seneng tok ndak boleh. Bapak saya niku sampai kula kan damel kolam lele, kula tukoke lele kalih dipakani. Bareng wis gedhe dicelukke bakul. Terus dino niki dikuras. Terus bapak kula sanjang ngomongnya wong ngono kok bakalane rugi gitu. Nah, sebenarnya ini fakta, kalau ngingu lele itu banyak rugi peternaknya, karena pakannya naik, rego lele mboten. Mungkin rego lele naik jenengan sing protes. Nah, ning kula sanjang sebagai anak beliau saya bilang gini, nggih mungkin nek umpama kan kula tekoki lah, telase kinten-kinten piten pakane. Yo nek sak yuta entek umpama. Mungkin niku ditimbang kok pajenge sak yuta pun njul 200 napa pun njul 300 apa? Kok sak yuta kurang 200 apa sak yuta kurang 300, berarti kan rugi to niku, gitu. Nah, berarti kerugiannya itu adalah ongkos rekreasi, biaya seneng. Nah, jenengan nek piknik untuk napa niku? Untuk seneng to? Ah, niku. Jadi piknike napa istilahnya? Wong sing ngingu iwak niku nggih makan iwak, seneng wah iwake mangan niku. Rebutan pun, nah, itu ongkos rekreasi. Karena nek misal selalu kita menggunakan kalimat untung rugi, padahal yang kita bisa mendapatkan manfaat kemubahan tadi, maka akhirnya yo mumet niku mengke iki. Ngoten nggih. Ada jenengan nek gadah garwa kerja terus enten napa istilahnya kesenengan
misalnya tadi ngingu ikan atau ngingu ayam atau ngingu nopo lah, ngingu kucing misalnya, kamu diprotes bojone mangane mung nganggo tempe, kucing itu kok kayak cat food dipakani gereh ra etuk, misalnya ampun nggih. Itu ongkos rekreasi dia. Mungkin nek dia stres ya, ra fokus kerjaan. Nah, mungkin akhirnya ngapunten nek nanti dipecat atau kan. Nah, ini malah kehilangan KPKP. Makanya kembali ke sini. Nah, itu nek untuk perbuatan selain lidah. Tapi nek lidah, ketika kita mau berbicara benar-benar harus diukur, ditimbang. Ini nyenggol sopo. Dan senggolan pertama yang harus jenengan perhatikan, ini nyenggol Allah dan Rasulnya apa enggak. Ini omongan mung sekedar omongan atau omongan yang kemudian akan membuat saya itu susah di akhirat apa enggak. Nah, nek misal nggih mau ngajeng tanglet regane tempe pinten kan mboten tekan mriku to. Niku mung urusan dunya ndak apa-apa, silakan. Nggih, atau mungkin teko iki bahane tempene campo nggih beli napa ngoten. Monggo enggak apa-apa. Tapi kalau sudah membahas tentang ada sesuatu yang jenengan nggak punya ilmu, misal halal haram sesuatu, kemudian boleh dan tidaknya melakukan amal ini amal itu, terus amal pada tanggal-tanggal tertentu, misal tanggal Rajab, nisfu Rajab, nanti ada lagi nisfu Sa'ban, nanti ada lagi Rebo Wekasan, nonton itu. Nah emang jenengan nggak punya ilmu, mendingan jenengan mendel mawon. Wah, kula ora mudeng niku. Engke mawon gampil lah, kula tanglet riyin gitu. Saya tidak berani memberikan jawaban kalau memang tidak punya ilmu di situ. Tapi kalau soal bumbu nek gawe masakan iki atau kemudian coro supaya apa istilahnya masak niki gendang mateng atau coro supaya gimana apa istilahnya masak ikan-ikan tertentu yang mungkin punya cara-cara tertentu. Nah, niku monggo dengan bebas berdiskusi. Makanya dulu Nabi SAW niku melihat ada seorang sahabat yang menek wit kurma. Kurma niku dikawinke. Nah, ngertine sing dikawinke namung kewan. Niku kurma niku dikawinke kurma salak niku ada jenis laki-lakinya ada betinanya niku. Nah, si laki-lakinya niku keluar kembangnya mungkin diambil, serbuke niku mungkin terus diadai botol semprot ngoten niku. Nah, mungkin orang itu naik ke yang betinanya. Nah, yang betinanya niku mungkin terus gen calon buah ini disemprot ini serbu ini mungkin lagi medal woi salah ini wonten gitu. Terus mulai gitu. Mungkin ngertos kali ini. Nah, Nabi pernah melihat ada sahabat yang melakukan itu. Terus Nabi itu mengatakan, nggih, apa kowe ndak nglakoni ngono iki? Ajenge ngeten susah-susah gitu. Nah, mboten dilampahi, akhirnya pas musim kudune panen mboten panen gitu kan. Nah, kemudian habis itu terus Nabi bertanya, lho kok ora panen gitu. Lah mboten dikawinke. Kemudian Nabi mengatakan, anta a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih ngerti soal urusan duniamu. Nah, maka ini menjadi dalil ketika jenengan ngomongke donya tentang cara menjadi orang sukses, tentang cara menjadi bakul yang hebat, ngopolah pebisnis atau apa ngoten niku. Maka di situ jenengan punya kebebasan selama tidak nabrak halal haram. Tapi kalau sudah membicarakan tentang agama, maka di situ benar-benar butuh ilmu yang mendalam. Jangan sampai kemudian kita tidak hati-hati, apalagi kemudian mudah beramal tanpa ilmu. Yang mana Nabi SAW mengatakan man amila amalan falaysa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal yang di situ tidak ada contoh, tidak ada ajaran, tidak ada suri teladan dari kami, jangankan pahala malah dia tertolak. Tertolak niku nek diyakini malah dosa. Makanya zaman dulu niku setelah Nabi wafat, niku enten sebagian orang niku dikir Bu, kan masjid niku nganggo watu, watune digeser. Subhanallah, subhanallah, muter ngoten ki digeser, subhanallah. Nah, seorang sahabat Ibnu Abbas nopo Ibnu Mas'ud niku melihat. Dia mengatakan, "Celaka kamu. Nabimu baru aja meninggal, bajunya masih ada di rumahnya. Piringnya diumum pecah." Kok kamu sudah menyimpang seperti ini? Nah, niku sebagian orang yang tokoe, niku kemudian protes mengatakan, apakah kami akan diadab karena kami berzikir? Kata sahabat yang mulia itu mengatakan, bukan zikirnya yang marahi kamu diadab, tapi penyimpanganmu kepada sunnah nabimu ini yang kamu kemudian akan mendapatkan adabnya.
Jadi bukan dikira, bukan, tapi coromu ini gak bener gitu. Makanya nanti kalau ada orang puasa mute, puasa tadi saya bilang Rabu Kasan gitu. Bukan soal puasanya, tapi caramu ini melakukan sesuatu tidak pada jadwalnya atau waktunya yang tepat. Nah, makanya kalau kembali ke sini, untuk hal yang mubah silakan, tidak ada konsekuensi. Tapi begitu urusannya ucapan mubah pun jangan harus pertimbangkan kehati-hatian. Misal jenengan garwane pamit Bu meh mancing, ya ora apa-apa makaton. Ning sadurunge luhur nggih sudah di rumah gitu. Misal jam 11 atau jam setengah 11. Tapi kalau kemudian mubah bablas ya niku mboten asal. Makanya kalau kadang nek ningali piye bal-balan niku ya seneng gitu kan. Terus nek mangkate barasar niku nggih aman, tapi nek setengah jam sadurunge maghrib lagi mangkat iki terus ramuke gek jam piro gitu kan. Nah, ngoten niku perlu jenengan pertimbangkan. Niki nek kontaknya bal-balan. Manahan niku kan banyak orang yang olahraga lari toh. Nah niku kula mangkat ke mana niku Sumber ajeng ngisi maghrib, pada maghrib. Makanya saat adanya maghrib atau pas adzan niku kula sampai mriku niku. Nah niku sebagian orang niku nembe parkir motor ten niku. Nek cah lanang mungkin rapati ketok niku Islam napa mboten nggih, mboten jenggoten mboten napa ya. Nek sing putri kudungan niku mosok nggih mboten Islam. Mesti wong Islam to niku. Ning niku adzan maghrib nembe parkir motor ten niku. Nah, napa bar niku teng mlipir teng masjid kotak niku nek salat riyen yakni. Faktane nggih mboten niku, kula kadang nek rada telat niku nggih adzan niku nggih tetep mlayu kok. Makane jenengan nek pamit putra jenengan, putri jenengan nggih mang tekoki. Meneh ndi ini? Anu, olahraga mah. Lha iki jam piro? Iki jam 6 kurang seperempat lho, meh maghrib. Ya kok gampang lho, aja gampang salat sik. Salat sik lagi mangkaton gitu. Wah anu mah niku pas sedeng tekan kono aku salat maghrib nang masjid Siti Aisyah kuwi ya lagi engko mlayu mah bar kuwi. Oh ya sing ngono alhamdulillah tenan lho ya. Nah jenengan pamit ngoten nggih ampun munggah nggih sesekali dicek. Sekali diparani kan. Nah, dicek ki ngadoh men deloki. Tenan ora gitu. Kalau miris mawon niku banyak sing lari niku nggih kudung niku tapi nggih niku adzan yo lari terus. Padahal nanti napa di dalam Quran surat napa nggih kula kesupen Abasa napa-napa niku. Yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada hari kiamat itu seseorang itu akan lari dari saudaranya. Dicedhaki dulure moh. Wa ummihi wa abihi. Ketemu pak mboke yo moh. Wa sahibatihi wa bani ketemu koncone kalih anake ya moh. Kenapa? Yauma idin sa'nu yuhni. Pada hari itu tuh dia punya urusan yang sangat sibuk. Napa mikir ke nasibe niku lho, surga napa neraka amale cukup napa mboten niku. Makanya jangan sampai jenengan dipamiti pada hal-hal yang awalnya mubah jane. Tapi karena nabrak hal yang wajib itu terus jadi haram loh. Niki bukan mengharamkan lari nih boten, tapi olahraga di saat waktu ibadah yang mepet apalagi maghrib subuh ngoten niku kan itu harusnya kan tidak ditabrak oleh seorang muslim gitu. Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nek ten Siti Aisyah niku enten pengaosan niku jane paling mantep niku mriku jenengan kalih putrane saderenge maghrib misal 5:30 niku menuju mriku mlebet zikir wirid kalih ngentosi adzan salat maghrib pengaosan, sholat isya, rampung isya, wes pun mang melayu, sak banter-bantere koyok lari dari kenyataan hidup ngono niku. Pun, mungkin rampung jam 09.00 atau setengah 10 mang kondur, wes niku sehat rohani, sehat jasmani, ngoten. Mungkin nek luwe bakul tak pirang-pirang ten niku. Tapi nek hari 5 menit adzan parkir motor melayu. Iki ku mesti nek kon salat jek keringetan jek ngene akhirnya nabrak isya gitu kan. Nah, naudzubillah. Padahal masjid yang sebelah itu hidayah. Kadang masjid di sebelah kita, di dekat rumah kita adzan krungu gitu kan mencolot nyuk gitu aja pilih melayu kok piye gitu. Nggih. Padahal nanti di akhirat kita itu yang lari dari semua itu. Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sikap tersebut mengandung kenyamanan dan faedah bagi pelakunya sehingga ia diperkenankan menggunakan tubuhnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau mubah terkait dengan anggota badan selain lidah silakan bebas los. Tapi ya tadi jangan nabrak yang haram-haram. Lagi pula hal itu tidak mengandung bahaya di akhirat kelak. Adapun gerakan lidah, kalaupun itu mubah maka tetap harus dipertimbangkan. Ada mudarat enggak? Mudarat yang pertama kepada Allah dan Rasulnya, kemudian yang berikutnya mudarat kepada manusia.
ngomong niku nggak semua omongan harus diomongkan gitu kan. Misal niku napa berkaitan dengan niku. Mungkin memang rasane ra enak barangkali gitu kan. Ning napa kemudian jenengan aja ngomong kene niku ten mriki. Nek nganti krungu lulu nesu lah. Ora gelem ngurusin iki repot nggih kula. Wonten. Makanya ndak semua omongan itu perlu diomongkan. Kita perlu mempertimbangkan ya. Mungkin nyampe kene pelan-pelan. Nah, barangkali memang nggak enak tenan ya jenengan WA kula napa WA sinten. Ayo mbok diomongke nek panganan ini barangkali lenten masukan aja sing ngono kuwi ya barangkali gitu kan. Nah, disitulah baru kemudian ketemu maslahat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi niku mengatakan tentang nasihat kepada pemimpin, yang terbaik itu kalau seorang pemimpin itu ada dan melakukan kesalahan, niku ada orang yang datang megang tangannya, dijak minggir empat mata, dikasih tahu hey pemimpin ini kudu ini. Lah kok pemimpin ini gak terima orangnya dibunuh, maka kata Nabi dia adalah seutama-utama orang mati syahid di bawah kolong langit. Boten di demo, boten dirasani dan panggung, boten dibahas dan stand up comedy, boten niku boten. Niki pemimpin sinten mawon lho ya. Bukan kemudian niku mbela Pak Prabowo atau mergo saya PNS boten. Buat saya mau ndak PNS pun saya juga tetap akan ngomong ini. Dari dulu saya ngomong kayak gini. Makanya pemimpin itu ya manusia yang pasti juga salah, pasti juga keliru. Nah, orang-orang yang punya akses kepada beliau harusnya memberikan nasihat. Nasihat empat mata, nek bar niku dipecat, diusir, bahkan dibunuh, tidak apa-apa, itu konsekuensi. Ngoten. Makanya kalau mungkin ada cerita, kalau nanti ngisi ceramah tentang Kecamatan Banjarsari ini, niku delala Pak Camat niku nggih kaya ustaz gitu kan. Dan dia ning podium niku menyampaikan banyak hal gitu. Nah, sisan tentu itu kalau sampai ke beliaunya enten gitu kan. Jadi sisan gitu. Karena habis itu saya tidak punya waktu berempat dengan dia. Dan dia juga nggak ada masalah sampai hari ini, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Karena kita menyampaikan dalam konteks dakwah dan beliau sebagai pendakwah juga ternyata di situ. Jadi kalau jejeknya sisan ngoten lho. Tapi nek misal Pak Presiden itu kan, dia urusannya terlalu sibuk urusan yang lain, bukan urusan agama, bukan ustadz gitu kan. Ya otomatis ya mau nggak mau harusnya ada yang mendekati beliau. Nah, orang-orang yang dekat dengan beliau inilah yang kemudian menyampaikan kebaikan-kebaikan. Nah, soal kemudian ditolak ya apa itu sebagai sebuah konsekuensi sebenarnya sudah disampaikan. Jadi urusan RRI ini kalau sampai kita masjid dan pengajian sampai di depan camatnya sudah saya sampaikan. Yang belum saya sampaikan itu kan ngajengi wali kota jenengan. Nah, jadi mungkin dikumpul KB ya berarti semua sudah selesai saya sampaikan. Dan itulah tugasnya pendakwah. Jadi bukan kemudian misalnya mau nyawang, misalnya mau bersulong, gebereneng akhirnya demo, buatan itu buatan saya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala 1511 saya enten 6 menit. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sapa wonge sing iman marang Gusti Allah kalih hari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik, berbicara yang baik atau diam. Hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa seseorang seharusnya membatasi pembicaraan dengan yang baik saja. Dan perbuatan mubah itu boleh dengan lakukan, tapi nek ucapan mubah pun jangan harus mempertimbangkan nek ini akan baik. Ya. Tapi nek kiranya nanti nggak baik, misal kayak tadi membahas makanan ini gitu kan, itu mesti nyenggol kayak, nah kita harus ngerim, ojo. Senajan mungkin itu kenyataan, maka baiknya tidak. Maka, orang yang beriman akan membatasi ucapannya, lisannya hanya berkata pada yang baik, yaitu hal-hal yang sudah jelas kemaslahatannya. Orang mancing tadi mubah, apakah pasti maslahat? Belum tentu lah, mancing bisa jadi nggak dapat. Nah, bahkan beberapa orang itu dapat, kayak garwane buatan kerso. Nah, berarti kan tidak ada manfaat sebenarnya ini orang itu mancing, baik untuk dirinya dan keluarganya. Tapi karena itu mubah, maka ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian nabrak adzan segala macam ya nggak boleh. Sama halnya dengan tadi lari pengimanahan, itu mubah gitu. Tapi nek lari ini pas adzan, ya itu jadi haram, nggak boleh. Bukan larinya yang haram, tapi pemilihan waktunya. Kenapa kok nabrak waktu sholat dan masjid dan itu. Makanya dibimbing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah fikih bagaimana kemudian kita mendudukkan suatu hukum bisa berubah dengan keadaan yang berubah. Akan tetapi apabila seorang masih meragukan kemaslahatannya, hendaklah ia mengambil sikap diam.
Iki nek tak omongke kok marai rame ra yo. Ketoke nek potensi rame wis tak menengahi. Enggak apa-apa. Daripada jenengan terus-teruskan nanti akhirnya malah membuat orangnya sedih, gelo dan seterusnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis lagi ya. Wa Nabi Musa, dari Nabi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu, kami bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul muslimina afdol, orang Islam seperti apa yang paling utama?" Qala, kata Nabi, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi." Orang Islam yang terbaik itu orang yang bisa membuat orang Islam yang lain itu aman dari mulut dan tangannya. Tegese napa mulutnya niku mboten nglarani ati wong, tangane niku nggih mboten plak-plak ten yai sanes. Kandungan hadis ini larangan menyakiti orang Islam, tidak boleh. Baik berupa perkataan lebih-lebih perbuatan. Oleh karena itu hadis ini menyebutkan lidah sebagai simbol ucapan dan tangan sebagai simbol perbuatan. Tidak boleh mencurangi, tidak boleh ngapusi, tidak boleh mendolimi. Nomleh niku pasangan, ngapunten kita ya kadang wong lanang barang. Karo kanca yo apike ra karo-karuan iso senyum terus, bahkan omong kancane ora penak nganyeli yo tetep berusaha senyum. Begitu mulai sik dhewe yang dilihat adalah pasangan kita, wah rupanya mukanya sudah langsung berubah. Nah, itu tak boleh ya. Jenengan harus lebih sering senyum di rumah daripada di luar. Soalnya senyum jenengan nek ning luar iki kadang iki marahi wong kleru gitu lho. Wah, buke kae seneng karo aku. Wah. Tapi nek jenengan senyum di rumah niku wong lanang niku ayem. Wong lanang niku ajak mlebu omah niku ndelok bojone merengut 100 meter niku wis atine iku wis bingung jane salahku apa gitu kan. Padahal napa? Padahal ketik-ketik kok enak apa to niku. Telu anakmu kae lho dolanan banyu ra mentas-mentas. Berarti kan sing salah bocahe. Tapi sing diserenguti sinten? Bapake. Kalau anakmu dan ra mendek-mandek. Kula kok kan anu bar dhuwur kula anu to film to. Nah terus wah, tangi-tangi wis bojoku rupane elek ngono. Ngopo iki? Kok lho anakmu ket bar luhur nganti saiki udan-udan ra mentah-mentah ngono. Lah ngopo? Lah udane ra mandek-mandek berarti salah udane ngene. Yo ora anakmu. Iku niku lho. Lah wong lanang tangi-tangian kudune seger iso ae ndelok bojone merengkut niku aduh. Padahal sing salah anake. Tapi sing kena perengutan bapakane ngene. Nah, kalih ini. Satu, yang kedua, derajat orang Islam itu bertingkat-tingkat ternyata. Dan yang paling utama adalah yang mampu menahan diri, tidak berbuat jahat pada seorang hamba, dan tidak pernah mengganggu orang siapapun. Jadi, sholatnya orang Islam itu baik. Orang Islam yang rajin sholat sangat baik. Tapi masih lebih baik lagi kalau dia sudah baik kepada Allah amalnya, tapi dia juga bisa baik kepada manusia. Ngoten. Begitu pula sebaliknya. Ketika dia itu sholat, kok kemudian dia berbuat jelek pada orang, ya itu nggak baik berarti. Ini bukan berarti terus ini rasa sholat. Nah, ini kok nggak kalian tuh. Nanti ada orang ini kok tempo diem ini ngomong, kamu milih pemimpin karena sholat. Ah, emang orang sholat itu mesti baik. Nah, ini kok nggak keliru ngomong nanti niku. Ini kok nek zaman Nabi dulu, walah ngomong ngono kuwi iso dituthuk tenan ini. Karena zaman dulu tuh orang mengetahui sholat itu merubah akhlak, pastinya dia akan baik. Nah saat ini mawon orang banyak yang sholat nggak tahu apa itu hikmah sholat mencegah dari keji dan mungkar. Bar sholat yo nyolong sendal, nyolong motor gitu kan. Nah itu enten biang. Bar sholat bunuh diri ya enten gitu kan. Nah makanya ya terus bukan berarti sholatnya jelek, bukan orangnya. Nah niku. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari berbuat jahat kepada orang Islam, menuntun seorang untuk berbuat baik kepada mereka. Artinya ketika Nabi melarang berbuat jahat, berarti Nabi itu memerintahkan sebaliknya. Nah, ini namanya mafhum mukhalafah, pemahaman yang terbalik, yang dibalik. Artinya kalau kemudian kita dilarang makan babi, berarti dihalalkan selain babi, diharamkan homer. Dan anakpun gelo, mosok kabeh-kabeh diharamke. Lah kabeh iki apa? Lah kuwi homer gak etok. Babi gak etok, koneh gitu kan. Geteh gak etok. Terus ya wis sih. Lah, kan ana iwak. Iwak juga ada 1000 macam lebih ikan. Ada ayam, ada sapi, kambing, ada unta, nah, semua ada. Mosok semua yang banyak kemudian jenengan akan ingkari kebaikan Allah dengan hanya karena Allah mengharamkan 4 atau 5 jenis, kan itu juga nggak bagus, nggak fair, itu namanya nggak adil. Makanya pimpin rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih niki pembukaan tentang pembahasan larangan berbicara yang jelek. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.